Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Satriaji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang case 4, yaitu berjudul Hospital Staff Complex. Masuk ke slide pertama, yaitu pengantar. Sebuah studi value engineering dilakukan pada proyek rumah sakit dan kompleks perumahan pegawai rumah sakit. Terdapat beberapa poin utama dalam pengamatan, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Tujuan studi ini yaitu meninjau dokumen desain untuk mengoptimalkan dampak biaya keputusan desain. Terdapat 35 proposal terbentuk dari studi ini, tapi yang akan saya jelaskan bukan semuanya ya, mungkin hanya 4 poin. Lalu penghematan biaya sebesar 10 sampai 12 juta US dollar, penghematan hingga 1 juta US dollar per tahun. Latar belakang, studi ini dilakukan di kantor arsitek dan insinyur pada November 1996. Proyek ini melibatkan sekitar 350.000 square feet bagian dari rumah sakit dan kompleks perumahan 5 bangunan sekitar 195.000 square feet. Biaya divalidasi oleh tim VE dan disetujui oleh tim NE berjumlah sekitar 93 juta US dollar. Terdapat 127 ide dan dikembangkan 56 ide dalam studi ini. Selain itu, 22 saran desain yang mewakili jenis ulasan desain tim VE dihasilkan. Dalam studi VE berpotensi adanya penghematan awal lebih dari 16 juta dolar. Rekomendasi utama dan 6 poin utama yaitu umum, arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, dan peralatan medis. Deskripsi proyek yaitu kebutuhan rumah sakit meliputi jumlah tempat tidur atau ranjang 180 buah maksudnya. Luas tanah 500.000 square feet, parkir 1 mobil per tempat tidur plus staf dan pasien rawat jalan. Rencana situs telah disediakan. Lalu untuk perumahannya yaitu untuk mengakomodasi semua dokter dan 130 perawat serta adanya area rekreasi. Bagian struktural yaitu lokasi bangunan, pengolahan air limbah yang didaur ulang untuk irigasi, utilitas bangunan perumahan seperti pendingin, oksigen, dan insinerator. Struktur pelatnya yaitu beton plat cetak berongga inti dengan rangka bertahan bertulang. Bagian arsitektural, di bagian dinding ada interior dan eksterior. Lantainya menggunakan lantai vinil tugas berat, secara umum dilengkapi dengan lobi dan granit lantai dasar area yang telah terpilih. Bagian finishing menggunakan panel beton plat cetak. Dinding partisi semuanya telah selesai disediakan dengan cat enamel. Lalu bagian plafonnya seperti gedung pada umumnya. Di bagian mekanikal, ada pekerjaan mekanis meliputi sistem berikut, yaitu sistem air panas dan dingin domestik, sistem osmosis terbalik atau air terionisasi, sistem drainase, termasuk sistem drainase air hujan juga, lalu oksigen, vakum, dan sistem jaringan gas medis lainnya. Jadi di sini juga memperhitungkan segala kemungkinan perubahan struktur yang disesuaikan dengan peralatan medisnya. Di bagian elektrikal, ada beban bangunan diperkirakan 6.000 kVA. Sistem berikut lalu diusulkan yaitu sistem standing generator 2-700 unit kVA, sistem UPS unit sentral plus 2 lantai untuk area tertentu, minimal 30 menit cadangan digunakan, distribusi daya secara vertikal melalui kabel XLPE di poros, pencahayaan utamanya perlengkapan neon parabola tersembunyi dan lampu hemat energi, perlengkapan untuk balas elektronik dan dio starter, lalu dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya di sini ya tetap termasuk segala kebutuhan elektrikal yang disesuaikan dengan peralatan medisnya, jadi tidak disebutkan. Perkiraan biaya sekitar 74 juta US dollar, untuk biaya unitnya 210 dolar per square feet-nya. Perumahan dan asrama plus area pendukung 197.000 square feet yaitu 18 juta US dollar. Biaya satuannya 93 US dollar per square feet-nya. Total biaya diperkirakan 93 juta US dollar. Ini bagian pelaksanaannya. Lalu dari itu semua telah dihasilkan yaitu life cycle savings-nya secara total sekitar 17,6 juta US dollar. Ini akan menjelaskan hasilnya. Hasil dari studi VE ini yaitu revisi tata letak laboratorium klinis atau departemen hemodialisis. Ini hasil dari studi yang pertama ya. Desain originalnya, laboratorium klinis dan departemen hemodialisis terletak di antara sumbu 10, 15, A dan F
Yaitu dibagi menjadi area terpisah untuk donor darah, laboratorium klinis, dan untuk hemodialisis. Tapi di desain proposalnya yang baru itu mempertimbangkan pengaturan ulang laboratorium klinis dan donor darah sesuai sketsa nomor A7. Perubahan memungkinkan pemisahan yang lebih baik antara ruang donor darah dan laboratorium klinis. Lalu aksesibilitas pasien ke area donor darah. Selain itu, pengalihan area donor darah dan area hemodialisis akan dilakukan, sehingga memungkinkan penambahan tingkat tempat tidur untuk pasien hemodialisis. Diskusi kelebihan dan kekurangan. Tata letak yang diatur ulang meningkatkan aliran pasien rawat jalan ke laboratorium dan donor darah ke laboratorium area donasi menjadi privasi laboratorium klinis yang diperlukan. Ini akan memungkinkan penambahan tempat tidur hemodialisis yang akan meningkatkan pendapatan rumah sakit. Juga desain saat ini tidak mengakomodasi pasien anak. Tempat tidur tambahan akan ditunjuk untuk tujuan ini. Ini sketsa nomor A7-nya. Lalu opsi B yaitu merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan. Desain originalnya pada desain original panel dinding beton pracetak dengan tebal 7 inci untuk rumah sakit dan perumahan. Di desain proposalnya gunakan panel dinding beton pracetak 5 inci untuk rumah sakit karena itu dirasa sudah cukup ya. Gunakan CMU, plaster, dan cat tekstur untuk unit rumah. Diskusi kelebihan dan kekurangannya, tim berdiskusi dengan produsen lokal yang menyatakan bahwa panel 5 inci itu sudah cukup. Perubahan ini akan menghasilkan bobot yang cukup besar dan penghematan biaya. Rekomendasi untuk menggunakan CMU, plaster, dan cat untuk perumahan didasarkan pada penghematan biaya. Biaya perawatan harus sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan yang membutuhkan pengecatan. Lalu bagian C, yaitu konfigurasi ulang sistem distribusi kelistrikan. Di desain originalnya, dokumen desain menunjukkan sebuah gardu membangun sekitar 9.500 square feet ke rumah 6 transformer untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, diperlukan trafo kapasitas akan menjadi 9.000 kVA. Dari gardu, diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LF 3x300 ditambah 150 mm, 2 kabel tegangan rendah lengkap dengan lubang got, dan semua item pendukung untuk diumpankan beban listrik di semua bangunan dan senyawa healer. Desain proposal, tim VM merekomendasikan penggunaan distribusi tegangan tinggi menggunakan jaringan 13,8 kV untuk beberapa fasilitas dan menggunakan transformator tipe oli yang dipasang di luar dekat konsentrasi beban. Tim juga merekomendasikan pada pad dipasang transformator maksudnya dari jenis umpan loop. Diskusi kelebihan dan kekurangannya, yaitu tim VA percaya bahwa desain yang diusulkan akan menghasilkan penghematan biaya awal dari dan life cycle cost nantinya. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik dan peningkatan layanan tercapai. Satu-satunya kelemahan yaitu owner harus bisa merawat transformator. Perawatan minimal 2 jam sekali untuk setiap unit. Biaya penggantian minimal ketika transformator dirancang sebagaimana mestinya berada pada 80% dari kapasitasnya. Umur transformator seharusnya tidak kurang dari 25 tahun. Tinggi kabel tegangan setelah dipasang dengan benar tidak memerlukan waktu perawatan lebih lama dan kabel tegangan rendah. Perhitungan life cycle cost-nya. Yang terakhir ada menambahkan 3 tempat tidur tambahan ke departemen hemodialisis. Desain originalnya terdapat 4 tidur pada laboratorium hemodialisis. Pada desain proposalnya, menambahkan 3 unit tempat tidur sehingga total menjadi 7 unit untuk memenuhi kebutuhan pasien anak dan pasien ibu hamil. Karena sebelumnya belum tidak mengakomodasi untuk pasien anak ya. Lalu pindahkan semua unit tempat tidur ke ruang yang lebih besar. Diskusi kelebihan dan kekurangannya, yaitu departemen hemodialisis sangat dibutuhkan dalam sebuah rumah sakit. Dari situ sering terjadi antrean panjang oleh pasien di rumah sakit. Maka rumah sakit harus bisa segera mengatasi masalah tersebut supaya pasien segera ditangani dengan menambah unit tempat tidur. Pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu membiayai pengeluaran lain. Jadi menambah ranjang itu kan membutuhkan biaya, tapi dari biaya pasien yang nantinya akan bertambah, kemungkinan bahasa kasarnya balik modalnya bakal cepat juga gitu. Saat sekarang pasien anak tidak dapat delay property. Ini life cycle cost dari hasil kayaknya. Cukup sekian, terima kasih dari presentasi saya pada kali ini. Salah lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.